wa tilmidah, kaifa halukum? Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Kabarnya baik ya? Alhamdulillah kalau baik. Nah, ketemu lagi dalam pelajaran bahasa Arab. Pada minggu lalu kita telah belajar tentang fi'il madhi. Fi'il artinya kata kerja, madhi artinya kata kerja lampau. Jadi kata kerja yang udah dilakukan, pekerjaan yang udah berlalu. Nah, pada pagi hari ini, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab tentang fi'il mudhari pada wacana at-thalibatu nasyitun atau at-thalibu nasyitu ya. Apa sih at-thalibu atau at-thalibatu nasyitu atau nasyitun? At-thalibu itu artinya siswa. An-nasyitu artinya itu yang rajin. Jadi siswa yang rajin. Apa aja sih yang akan kita bahas dalam bab 3? Yang akan kita bahas dalam bab 3 itu pertama seperti biasa kita akan menambah kosakata. Jadi yang pertama dibahas itu kosakata. Yang kedua itu penerapan kosakata dalam kalimat kayak biasa ya. Jadi agar lebih hafal tentang kosakata diterapin dalam al-qiraah atau dalam kalimat. Terus yang ketiga tentang fi'il mudhari. Yang kemarin fi'il madhi, sekarang fi'il mudhari. Terus yang keempat itu contoh. Dan yang terakhir penerapan fi'il mudhari dalam kalimat. Sekarang masuk ke pokok pembahasan yang pertama tentang kosakata. Kosakata di bab 3 itu pertama ada yadrusu. Ulangi, yadrusu. Artinya dia laki-laki sedang belajar. Terus yasma'u. Ulangi, yasma'u. Artinya dia laki-laki sedang mendengar. Terus yang ketiga yaktubu. Ulangi, yaktubu. Artinya dia laki-laki sedang menulis. Yang selanjutnya yaqra'u. Ulangi, yaqra'u. Artinya dia laki-laki sedang membaca. Terus pindah ke baris yang kedua. Ada yata'allamu. Ulangi, yata'allamu. Artinya dia laki-laki sedang belajar. Terus ada yarkabu. Ulangi, yarkabu. Artinya dia laki-laki sedang mengendarai. Yang selanjutnya yastayqidu. Ulangi, yastayqidu. Artinya dia laki-laki sedang bangun. Yang terakhir ada yusolli. Artinya dia laki-laki sedang sholat. Nah, pokok bahasan yang selanjutnya yaitu penerapan kosakata dalam al-qiraah. Biar kalian paham dan hafal kosakatanya, kita terapin dalam al-qiraah, dalam bacaan. Bacaannya yaitu at-thalibu nasyitu. Artinya at-thalibu itu murid laki-laki atau siswa. An-nasyitu artinya itu yang rajin. Kita masuk ke baris yang pertama. Ali at-thalibu, Ali thalibu nasyitu. Kita artikan Ali at-thalibu itu murid, nasyitun itu rajin. Jadi Ali murid yang rajin. Terus huwa yadrusu fil madrasati mutawassitati lil Muhammadiyah. Dia sedang belajar di sekolah SMP Muhammadiyah. Terus baris selanjutnya Surabaya. Berarti di Surabaya ya. Kalimat yang selanjutnya yastayqidu minan naum fi sa'ati salisah. Artikan yastayqidu Ali bangun tidur, min dari an-naumi tidur, fi di as-sa'ati jam as-salisah 3.
Jadi Ali bangun di jam 3. Pagi banget ya jam 3. Kalian kalau jam 3 udah bangun apa belum? Nah, summa yusollit tahajud. Kemudian sholat tahajud. Nah, terus summa yaqra'ul Qur'an. Summa kemudian yaqra'u Ali membaca Al-Quran. Jadi kalau habis tahajud itu bukan baca Quran ya, bacanya Al-Quran. Terus selanjutnya, summa yusolli subha fil masjid jamaah. Summa kemudian yusolli sholat as-subha subuh fil masjid di masjid jamaah. Kata selanjutnya, wa ba'dahu yata'allamu durusan. Artinya, wa ba'dahu dan setelah itu yata'allamu Ali belajar durusahu mata pelajarannya. Kemudian yadhabu Ali ilal madrasah fi sa'atis sadisah. Artikan, Ali ila ke al-madrasah sekolah fi sa'ati di jam as-sadisah 6. Jadi berangkat sekolahnya jam 6. Kok gasik banget? Kenapa ya? Kita selanjutnya, kata selanjutnya ini nanti kita menemukan jawabannya. Huwa yarkabu. Dia yarkabu itu mengendarai darojah. Darojah itu sepeda. Jadi misalnya kalau ada yang lagu kering-kering darojah itu tuh artinya kering-kering sepeda kayak gitu ya. Selanjutnya, baituhu qaribun minal madrasati. Baituhu itu rumahnya, qaribun dekat, min dari madrasatihi sekolahnya. Kata selanjutnya, huwa yadrusu fil madrasati jayyidan. Huwa artinya dia yadrusu belajar fil madrasati di sekolah jayyidan dengan sungguh-sungguh. Kata selanjutnya, wa yarji'u minal madrasati fi sa'atis saniyah naharon. Wa yarji'u dan pulang minal madrasati dari sekolah fi sa'ati di jam asaniyah 2 naharon siang. Kalau misalnya pagi itu sobahan ya, kalau siang itu naharon. Jadi berangkat pagi pulang siang ya. Kita masuk ke pokok pembahasan yang selanjutnya tentang al-hiwar. Al-hiwar itu artinya percakapan. Jadi misalnya kalau lagi ngobrol-ngobrol itu namanya kan bercakap ya. Nah, ini Ibu contohkan percakapan atau al-hiwar dalam bahasa Arab. Al-hiwar fil lughatil arabiyyah. Kaifa? Bagaimana ya? Nah, yang pertama, Farid. Nahar Syahid. Selamat siang. Terus Arif jawab, Sa'idun Mubarak. Selamat siang juga. Aina tadrusul lughatul arabiyyah? Di mana kamu belajar bahasa Arab? Arif jawab, adrusul lughatul arabiyyah fil madrasatil mutawassithah lil Muhammadiyah Surakarta. Artinya, saya belajar bahasa Arab di sekolah SMP Muhammadiyah Surakarta. Terus Farid tanya lagi, mata tadhabu ilal madrasah? Kapan kamu pergi ke sekolah? Arif jawab, adhabu ilal madrasah fi sa'atis sadisah. Saya berangkat ke sekolah di jam 6. Paham ya? Nah, kalau misalnya percakapan itu lugatnya sama kayak percakapan ya. Jadi kalau tanya ya kayak seolah-olah kita lagi tanya meskipun itu bahasa Arab. Paham? Kita masuk ke pokok pembahasan yang menjadi topik trending di bab 3, yaitu tentang fi'il mudhari ya. Sebelumnya pada minggu kemarin kita telah belajar tentang fi'il madhi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi kemarin itu artinya kata kerja lampau. Nah, sekarang fi'il mudhari itu yang sedang dilakukan kemarin dan sekarang ya. Kalau fi'il mudhari itu yang lagi atau akan dilakukan. Sekarang Ibu jelaskan lebih rincinya. Pertama, fi'il artinya kata kerja, sedangkan mudhari artinya sedang atau akan terjadi. Jadi, yang
yang dimaksud dengan fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan waktu yang sedang atau yang akan dilaksanakan. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah present ya. Nah, contoh yang kedua, bukan contoh, penjelasan yang kedua, ciri-ciri fi'il mudhari. Ibu ulangi ya, ciri-ciri yang kedua. Ciri-cirinya, fi'il mudhari selalu diawali dengan huruf mudhari'ah, yaitu ya, ta, alif, dan nun. Sebagaimana contoh berikut: yadhabu, tarji'u, tadrusina, aktubu, naqra'u. Ini contohnya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya yaitu masih tentang ciri-ciri fi'il mudhari. Ciri-ciri fi'il mudhari yang ketiga itu bentuk perubahan fi'il mudhari sebenarnya ada 14 bentuk sesuai dengan isim dhamir dalam bahasa Arab. Kayak kemarin yang Ibu sudah sebutkan ya, ada 14. 14 itu kayak kemarin sama, yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Tapi seperti biasa kita hanya akan belajar 6 saja. 6 itu pertama ada huwa, kedua hiya, ketiga anta, keempat anti, kelima ana, dan yang terakhir itu nahnu. Seperti contohnya ini dalam kotakan. Pertama, contoh dari huwa atau dia laki-laki. Contohnya, yadhabu, artinya dia laki-laki sedang atau akan pergi. Jadi, seperti penjelasan fi'il mudhari, yaitu yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan. Nah, contoh yang kedua itu tadhabu, dia perempuan sedang atau akan pergi. Ini dhamir dari hiya. Terus dhamir dari anta, contohnya tadhabu. Dhamir dari anti, tadhabina, artinya kamu perempuan sedang atau akan pergi. Terus adhabu, dhamir dari anak atau saya, artinya saya sedang atau akan pergi. Dhamir dari nahnu atau kita, contohnya nadhabu, artinya kami sedang atau akan pergi. Paham? Nah, tadi udah Ibu contohkan ya 6 dhamir yang kita pelajari. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu udah membuat kolom ini. Contohnya banyak ya. Pertama, isim dhamir huwa, contohnya ada yadhabu, yarji'u, yadrusu, yaqra'u, yaktubu. Terus dhamir dari hiya atau dia perempuan, contohnya ada tadhabu, tarji'u, tadrusu, taqra'u, taktubu. Terus contoh dari dhamir anta, contohnya tadhabu, tarji'u, tadrusu, taqra'u, taktubu. Dhamir anti, tadhabina, tarji'ina, tadrisina, taqrabina, taktubina. Dhamir ana atau saya, contohnya adhabu, arji'u, adrusu, aqra'u, aktubu. Contoh dari dhamir nahnu atau kita, contohnya nadhabu, narji'u, nadrusu, naqra'u, naktubu. Tadi udah Ibu sebutkan ya bentuk dari fi'il mudhari. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita akan terapkan bentuk-bentuknya dalam sebuah kalimat. Jadi penerapan fi'il mudhari dalam kalimat. Kalimatnya Ibu bacakan dulu ya semuanya. Huwa yadrusu fil madrasatil mutawassithah di Muhammadiyah Surabaya. Yastayqidu minan naum fi sa'atis salisah. Summa yusalli tahajjud. Summa yaqra'ul Qur'an. Summa yusalli subha fil masjid jama'ah.
wa ba'dahu yata'allamu durusah. Yadhabu Ali ilal madrasah fi sa'atis sadisah. Nah, sekarang kita artikan dan kita temukan di mana sih fi'il mudhari'nya? Pertama, huwa yadrusu. Itu merupakan fi'il mudhari' ya. Kenapa fi'il mudhari'? Karena ada huruf ya. Seperti yang udah disebutkan tadi, fi'il mudhari' itu ciri-cirinya ada 4. Ya, nun, alif, ta. Nah, kalau misalnya di awalnya ada huruf ya, nun, ta, alif, berarti fi'il mudhari'. Di yadrusu itu ada huruf ya, berarti fi'il mudhari' ya. Dari domir huwa yadrusu. Dia belajar fil madrasah lil Muhammadiyah. Dia belajar di sekolah Muhammadiyah Surabaya. Terus yastaiqidu minan naum fi sa'atis salisah. Yastaiqidu, dia bangun dari tidur. Yastaiqidu itu ada huruf ya-nya, berarti merupakan fi'il mudhari juga. Dia bangun dari tidur di jam 3. Kemudian summa yusolli tahajud. Kemudian sholat tahajud. Itu di kata yusolli ada huruf ya-nya. Awalnya itu sholat, karena fi'il mudhari ditambah ya, jadinya yusolli, sholat, yusolli ya. Beda ya? Kalau sholat itu fi'il madhi, kalau fi'il mudhari itu yusolli. Nah, kata selanjutnya summa yaqra'ul Qur'an. Kemudian dia membaca Quran. Yang tadinya qara'a jadi yaqra'u. Summa yusolli subha fil masjid jamaah. Kemudian sholat subuh di masjid jamaah. Kata yang terakhir, wa ba'dahu yata'allamu durusahu. Itu yata'allamu udah ada cucunya ya, berarti fi'il madhi. Yadhabu Ali ilal madrasah fi sa'atis sadisah. Paham ya? Yang terakhir nggak ibu artikan karena tadi udah ibu artikan di qiraah pada materi setelah kosakata. Ya, nah tadi udah ibu sampaikan tentang materi fi'il mudhari ya. Kalian pasti udah paham ya? Nah, mungkin cukup sekian dari ibu. Ibu doakan semoga kalian di rumah itu menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Terus meskipun di rumah, semoga belajarnya lancar. Apa yang dipelajari di rumah itu menerap ya dan dapat dimanfaatkan untuk nanti setelah kita hidup ya. Hidup di masyarakat maksudnya, bukan setelah hidup itu mati, oke? Nah, kita doakan juga untuk negara Indonesia. Semoga Indonesia tetap konsisten, terus bebas dari wabah COVID-19 atau dari corona ya. Mungkin cukup sekian dari ibu. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.